Pernah nggak sih ngerasa ada yang kurang dalam hidup? Kayak sebuah kerinduan yang dalam banget, tapi susah dijelasin? Nah, kali ini kita bakal coba bedah buku Kerinduan Segala Zaman, yang katanya sih nawarin jawaban buat perasaan universal itu. Jadi, buku ini tuh langsung ngebuka dengan ide yang, kayaknya kena banget deh buat kita semua. Perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan di dalam hati. Dan ternyata, ini bukan kebetulan. Menurut buku ini, kerinduan itu sengaja ditanamkan di dalam diri kita oleh Tuhan sendiri, sebagai titik awal dari pencarian kita. Nah, tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Buku ini bilang kalau kerinduan alami kita itu udah diselewengkan. Di satu sisi ada rencana Tuhan, supaya kita mencari yang terbaik dan nemuin kebahagiaan sejati yang abadi, tapi di sisi lain ada bisikan-bisikan halus yang bilang kalau kesenangan, kekayaan, atau ketenaran bisa ngisi kekosongan itu. Padahal katanya semua itu cuma bikin jiwa kita makin kering. Nah, inilah medan pertempuran batin yang jadi inti dari keseluruhan cerita ini. Oke, dari konflik batin inilah kita masuk ke bagian pertama ceritanya. Sebuah dunia yang rasanya lagi tenggelam dalam penantian, yang lagi butuh banget secerca harapan di tengah kegelapan. Coba deh bayangin, penantian yang lamanya berabad-abad. Janji tentang seorang pembebas itu terus diulang-ulang sama para nabi. Tapi harapan itu kayaknya makin pudar seiring dunia yang terasa makin gelap. Keputusasaan mulai nyebar, dan banyak yang mungkin udah mulai mikir, janji ini nggak datang-datang deh, semua penglihatan kayaknya gagal. Tapi, disinilah bagian yang luar biasa, konsep tentang kegenapan waktu. Buku ini ngungkapin bahwa ternyata di balik layar panggung sejarah ada tangan yang nggak kelihatan lagi bekerja. Diam-diam, kondisi politik dan sosial lagi diatur. Bangsa-bangsa disatuin di bawah satu pemerintahan. Satu bahasa mulai menyebar luas. Panggung dunia tanpa disadari lagi dipersiapkan buat momen terbesar dalam sejarah. Dan boom, tepat di saat yang pas, tokoh utamanya muncul. Ini ngebawa kita ke misteri terbesar. Gimana sih buku ini ngejelasin sifatnya yang unik banget, perpaduan antara surga dan bumi? Kunci buat ngerti ini semua itu ada di satu nama, Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Ini bukan sekedar gelar loh. Konsepnya dalam banget. Keilahian yang tanpa batas rela diselubungi sama wujud manusia supaya kita bisa ngelihat kemuliaan Tuhan tanpa hancur lebur oleh cahayanya. Nah, kutipan ini, ini nangkep peran gandanya dengan pas banget. Lewat kemanusiaannya, dia bisa ngerasain apa yang kita rasain. Tapi lewat keilahiannya, dia ngebuka jalan pulang buat kita ke Tuhan. Dia itu bisa dibilang jembatan hidup antara dunia kita yang fana dan takhta surga yang abadi. Oke, sekarang gimana konsep ini dijalanin di dunia nyata? Mari kita lihat misinya di bumi. Sebuah pelayanan yang begitu radikal, sampai-sampai ngeguncang fondasi kekuasaan pada zaman itu. Jadi, kuasa yang dia tunjukin itu benar-benar beda. Bukan kuasa pedang, bukan kuasa singgasana, bukan kayak raja atau kaisar. Kuasanya itu kuasa belas kasihan. Dia justru merendah untuk ngangkat mereka yang tertindas. Ini kebalikan total dari model kekuasaan duniawi yang kita kenal. Dan gak ada contoh yang lebih kuat dari kisah penderita kusta ini. Bayangin deh, orang ini bukan cuma sakit. Dia itu dianggap sampah masyarakat, terbuang, terisolasi. Waktu Yesus nyentuh dan nyembuhin dia bukan cuma mulihin fisiknya, dia mulihin harga dirinya. Dan dengan satu sentuhan itu, dia meruntuhin kambok aturan sosial dan keagamaan yang kejam. Jadi, polanya jelas banget kan? Menyembuhkan yang sakit, mengajar dengan kasih, dan mengampuni yang berdosa. Tiap tindakannya itu kayak deklarasi hidup tentang seperti apa kerajaan Tuhan itu. Dan tentu aja, hal ini jadi ancaman langsung buat para pemimpin agama yang lebih cinta tradisi daripada manusia. Konflik pun jadi nggak terhindarkan. Dan semua konflik ini, semua ketegangan ini, akhirnya memuncak di satu titik yang paling menentukan. Kalvari. Disinilah seluruh cerita mencapai klimaksnya. Inilah poin utamanya. Menurut buku ini, penyaliban itu bukan akhir yang tragis, tapi puncak dari sebuah misi. Inilah inti dari konsep penebusan, di mana pribadi yang nggak bersalah, secara sukarela, nanggung semua beban kesalahan manusia untuk membayar harga yang nggak mungkin bisa kita bayar sendiri. Dengan 3 kata yang menggema ini, sudah selesai. Misinya di kayu salib mencapai puncaknya. Ini bukan teriakan kekalahan, sama sekali bukan. Ini adalah proklamasi kemenangan. Pengorbanannya telah sempurna. Dan di saat yang bersamaan, terjadi sesuatu yang supernatural. Tirai tebal di bait suci, simbol pemisah antara manusia dan hadirat Tuhan, tiba-tiba robek dari atas ke bawah.
Menurut buku ini adalah tanda yang sangat dramatis dari surga. Penghalang itu sudah hancur. Jalan menuju Tuhan sekarang terbuka lebar buat siapa saja, selamanya. Era pengorbanan simbolis sudah berakhir. Tapi, kematian itu bukan akhir ceritanya. Sama sekali bukan. Justru, kematian itu jadi gerbang menuju kemenangan yang mutlak dan total. Jadi, babak terakhirnya ini cepat banget dan penuh kuasa. Pertama, salib menyelesaikan pengorbanan. Kedua, kebangkitan membuktikan kuasanya atas maut. Ketiga, kenaikan menandai kembalinya sang pemenang ke surga. Dan puncaknya, masa depan seluruh alam semesta pun jadi aman. Dan disinilah kita melihat dampak kosmiknya. Menurut narasi ini, kematiannya itu bukan cuma buat kita di bumi. Peristiwa ini jadi semacam pembuktian karakter Tuhan di hadapan seluruh alam semesta. Pemberontakan dosa akhirnya dibungkam, tuduhan setan dipatahkan, dan masa depan surga diamankan dari kemungkinan kejatuhan lagi. Wah, adegan kenaikannya ke surga ini benar-benar nangkap resolusi akhirnya dengan indah banget. Saat dia kembali, seluruh surga meledak dalam nyanyian perayaan. Inilah momen kemenangan tertinggi di mana kasih akhirnya terbukti jadi kekuatan paling dahsyat di seluruh alam semesta. Dan ini ngebawa kita kembali ke pertanyaan awal kita. Buku Kerinduan Segala Zaman mengklaim kalau kerinduan universal yang ada di hati kita, kerinduan akan makna, damai, dan cinta, semuanya menemukan jawabannya dalam kisah ini. Pertanyaan yang tersisa buat kita renungin sekarang adalah, kalau itu benar, apa ya artinya bagi hidup kita hari ini?